Pak, apa Kus? Maaf Pak, apakah memang sudah nggak mungkin lagi bagi Bapak untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta ini, sehingga Bapak memutuskan untuk pindah? Tanyaku dengan rasa ragu. Mendengar pertanyaanku tersebut, terlihat Bapak terdiam sesaat dengan pandangan menerawang ke arah langit-langit rumah. Entahlah Kus, tapi sepertinya memang sudah tidak mungkin lagi Bapak berharap banyak pada keramahan kota Jakarta ini. Semua nasib Bapak seperti beranjak menjauh dari Bapak. Dan entah mengapa kini Bapak berpikir, apa mungkin ya Kus, kesialan demi kesialan yang datang silih berganti menghampiri Bapak, semuanya itu merupakan hasil dari kiriman kekuatan gaib atau kekuatan jahat yang telah dikirimkan kepada Bapak. Dan semuanya itu bertujuan untuk menghancurkan perekonomian keluarga kita ini. Astagfirullahaladzim, istighfar Pak, gak baik Bapak berpikir seperti itu, ucapku dengan rasa terkejut atas perkataan yang baru saja terucap dari mulut Bapak. Itu hanya praduga Bapak aja Kus. Lagi pula saat ini Bapak masih merasa yakin kok kalau Tuhan itu pasti akan memberikan kemudahan kepada keluarga kita untuk melalui semua permasalahan ini. Harus itu Pak, kita harus yakin dengan kekuasaan Tuhan yang akan memberikan kemudahan dalam setiap permasalahan hidup ini. Dan mudah-mudahan iman keluarga kita ini akan tetap terjaga dan enggak terpengaruh oleh masalah yang tengah membelit perekonomian keluarga kita ini. Hah, kamu berpikir terlalu jauh Kus. Kok omongan kamu itu jadi bawa-bawa masalah iman sih? Apa kamu meragukan iman Bapak kamu ini? Ujar Bapak yang sepertinya merasa tersinggung atas ucapanku tadi. Kus nggak bermaksud seperti itu Pak. Sudahlah Kus, jangan diteruskan lagi. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti akan semua ini. Lebih baik untuk sekarang ini kamu berkonsentrasi saja pada kuliah kamu itu, ucap Bapak dengan ekspresi wajahnya yang dingin. Diam, mungkin itulah sebuah pilihan yang bijak bagiku saat ini dalam menyikapi kesalahpahaman Bapak atas perkataan yang terucap dari mulutku tadi. Karena bukanlah hal yang tidak mungkin jika aku saat ini kembali mendebat perkataan Bapak, maka hal tersebut akan berkembang menjadi sebuah pertengkaran kata-kata yang tidak akan ada ujung akhirnya. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan iman kepada Bapak agar dapat membimbing keluarga ini keluar dari permasalahan yang pelik ini, ujarku dalam hati seraya menatap kepergian Bapak yang mulai berjalan meninggalkan ruang tamu. Di sisi lain, pukul 8.45 pagi, bulan April tahun 2000. Segumpalan asap tipis yang mengepul dari sebuah gelas yang berisikan air teh manis hangat yang tersaji di meja makan, kini seperti bermain-main dengan hembusan angin dingin yang bertiup dari arah pintu rumah yang memang sengaja dibiarkan untuk terbuka. Sepertinya tidak mempengaruhi kesibukan Bapak, Mama, dan Endah yang tengah mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya menuju ke lokasi rumah yang baru. Ya, sebuah lokasi rumah yang hingga sampai dengan detik ini aku masih belum juga bisa untuk mengetahui secara pasti akan tempat keberadaannya. Hanya saja Bapak pernah mengatakan kepadaku kalau lokasi rumah tersebut berada tidak jauh dari kampung halaman Bapak yang ada di sebuah kampung di Jawa Barat. Sebuah kampung yang jika ditempuh jaraknya dari arah terminal Bogor mungkin menghabiskan waktu sekitar 3 atau 4 jam perjalanan. Dan untuk mencapai ke desa tersebut pun kita harus melalui rute jalan yang tidak mudah, dikarenakan kontur jalan untuk menuju ke kampung tersebut harus melalui jalan yang tidak terlalu besar dan menanjak. Ditambah lagi keberadaan pohon-pohon besar yang berselimutkan kabut tebal seperti menutupi celah-celah dari jurang yang berada di sisi kanan ataupun kiri jalan. Jam berapa rencananya akan berangkat Pak? Tanyaku kepada Bapak yang tengah sibuk memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah kotak kardus. Sekitar jam 10 Kus. Nanti teman Bapak
yang akan mengantarkan Bapak menuju ke lokasi rumah kita yang baru itu?" Jawab Bapak dengan tersenyum, seraya mengikat sebuah kotak kardus yang telah penuh dengan seutas tali rapiah. "Sebenarnya di mana sih, Pak, lokasi rumah kita yang baru itu?" tanyaku dengan rasa penasaran. "Nanti kamu juga akan tahu sendiri, Kus. Percuma kalau Bapak terangkan sekarang, karena kamu pun pasti tidak akan tahu. Tapi Bapak janji, sesampainya Bapak di sana, Bapak akan mengirimkan patokan tempat agar kamu tidak tersasar jika nanti kamu berniat untuk pulang ke rumah." Jawab Bapak yang berbalas senyuman Endah dan Mama. "Loh, kata Bapak rumah kita itu nggak jauh dari kampung tempat kita tinggal dulu," ujarku yang merasa heran dengan perkataan Bapak yang mengatakan akan memberikan patokan jalan agar aku tidak tersasar. "Iya, Kus, memang tidak jauh. Mungkin kalau Bapak perkirakan jarak dari lokasi rumah kita yang baru ini dengan kampung tempat kita tinggal dulu, itu kurang lebih sekitar 30 menit. "Hah? 30 menit, Pak? Lantas bagaimana dengan sekolah Endah?" Sebuah pertanyaan yang terlontar dari mulutku ini kini seperti mewakili rasa keterkejutanku atas perkataan Bapak tersebut. Sangat tidak bisa aku bayangkan jika Endah harus menempuh jarak sejauh itu untuk menuju ke sekolahnya yang baru. Rencananya Bapak akan... "Kang Kus, tenang aja. Kemarin itu Bapak udah berjanji untuk membelikan Endah sepeda motor," ujar Endah memotong perkataan Bapak. Dari nada suaranya yang terdengar riang, sepertinya Endah sudah tidak bisa lagi untuk menutupi rasa gembiranya atas rencana Bapak yang ingin membelikannya sebuah sepeda motor baru. Mendapati keriangan Endah tersebut, Bapak dan Mama pun hanya bisa saling bertukar pandang dalam sebuah senyuman. "Oh iya, Kang, selepasnya kami pergi nanti, apakah Kang udah mendapatkan tempat tinggal yang baru di Jakarta ini?" tanya Endah dengan ekspresi wajah khawatir. "Kamu tenang aja, Endah. Rencananya tuh selepas kalian pergi nanti, Akang mungkin akan tinggal di rumah sahabat Akang yang bernama Gio. Dan kebetulan orang tua Gio pun telah mengizinkan Akang untuk tinggal di rumahnya." "Alhamdulillah, kalau memang kondisinya seperti itu, Kang," ucap Endah dengan rasa lega. "Oh iya, Kus, kapan rencananya kamu akan mulai pindah ke rumah Gio?" tanya Bapak seraya menyelesaikan ikatan terakhirnya pada sebuah kardus. "Mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ini." "Memangnya kenapa, Pak? Kalau kamu memang akan pindah dalam waktu 2 atau 3 hari ini, biar nanti Bapak menelpon ke pemilik rumah ini agar diberikan waktu selama rentang waktu itu. Tapi jangan lupa, Kus, selepas kamu meninggalkan rumah ini, kamu harus menyerahkan kunci rumah ini kepada pemiliknya," ucap Bapak seraya mengambil secari kertas, lalu menuliskan sesuatu di atas kertas tersebut. "Ini alamat pemilik rumahnya. Ingat ya, Kus, jangan lupa untuk menyerahkan kunci rumah ini." Seiring dengan perkataan Bapak tersebut, Bapak pun kini menyerahkan lembaran kertas yang berisikan alamat pemilik rumah yang baru kepadaku. Dan seiring dengan pergerakan jarum jam yang terus berputar, kini saat perpisahan pun tiba. Di antara kesibukanku dan Bapak yang tengah mengeluarkan beberapa kotak kardus dari dalam rumah, nampak terlihat kehadiran sebuah mobil keluarga yang berjalan memasuki halaman rumah. Dan sepertinya mobil tersebut adalah mobil yang akan mengantarkan kepergian keluargaku ini untuk menuju ke lokasi rumah yang baru. "Jangan lupa untuk menyerahkan kunci rumah ini, Kus." "Iya, Pak, Kus nggak akan lupa," jawabku sambil memperhatikan Bapak yang tengah memasukkan sebuah kotak kardus terakhir ke dalam bagasi mobil. "Jaga kesehatan kamu, Kus. Kalau kamu memang perlu sesuatu, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu Bapak dan Mama. Dan jangan lupa untuk pulang ke rumah jika kamu ada waktu luang," ucap Mama seraya melayangkan pelukan hangatnya ke tubuhku. Kini seakan tidak ingin tertinggal dalam momen kehangatan ini, Endah pun kini ikut melayangkan pelukan hangatnya ke tubuhku. Sedih,
Itulah gambaran perasaan yang aku rasakan saat ini. Keinginanku untuk mengeluarkan kata-kata perpisahan dalam menyikapi perpisahan ini sepertinya kini terasa sulit untuk terucap dari mulut ini. Selamat tinggal semuanya. Aku gak akan mengecewakan semua pengorbanan kalian ini. Gumamku dalam rasa getir begitu menatap pergerakan mobil yang mulai berjalan menjauh meninggalkan halaman rumah. Bulan Juli tahun 2000, pukul 7.30 pagi. Seberkas cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah lubang jendela kamar kini begitu terasa hangat, menyinari tubuhku yang masih terbaring di pembaringan. Bagiku, entah mengapa pagi ini terasa begitu berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Rasa mengantuk yang masih aku rasakan akibat kegelisahan yang aku rasakan semalam kini seperti memberikanku sebuah keengganan untuk menggerakkan tubuh ini beranjak dari tempat tidur. Kus, aku kirain kamu belum bangun. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut Gio tersebut, nampak terlihat Gio berjalan memasuki kamar dan meletakkan 2 buah gelas yang berisikan kopi panas di atas meja. Mendapati Gio yang kini telah kembali menutup pintu kamar, aku pun segera bangkit dan memposisikan diri untuk duduk di sisi tempat tidur. Semalam itu kamu tidur gelisah banget sih, Kus. Hampir 2 kali aku terbangun gara-gara suara erangan kamu itu. Kamu pasti lagi ngimpi porno ya? Sungut Gio seraya menyelutkan sebatang rokok putih lalu mengembuskan asapnya ke udara. Mendapati hal tersebut, aku pun segera beranjak dari tempat tidur guna membuka jendela kamar. Iya, ngimpi porno, mandi bareng kuntilanak. Gerutuku yang berbalas gelak tawa Gio. Melihat Gio yang kini tengah asyik dalam gelak tawanya, aku pun segera menyambar batangan rokok yang ada di tangan Gio, lalu menghisapnya. Gile kamu, Gus. Sejak kapan kamu jadi perokok gitu? Tanya Gio, yang merasa kaget atas tingkah lakuku ini. Sejak kehidupan aku berubah, Gi. Sejak semua mimpi-mimpi indah itu kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Jawabku yang berbalas dengan keterdiaman Gio. Untuk beberapa saat lamanya, kini aku dan Gio hanya bisa terdiam dalam kebisuan. Hingga akhirnya, setelah keterdiaman kami itu, aku pun mulai menceritakan perihal sebuah mimpi yang aku alami semalam kepada Gio. Ya, sebuah mimpi yang memberikan aku sebuah penglihatan tentang keberadaan seorang wanita yang tengah menangis di dalam pasungannya dan seonggok batu besar berlumut yang tertimbun oleh daun-daun yang berjatuhan. Kamu jangan terlalu memikirkannya, Kus. Mungkin mimpimu itu hanya sebuah bunga tidur saja, ucap Gio seraya kembali menyelutkan sebatang rokok. Mendapati jawaban Gio tersebut, aku pun segera mengambil gelas yang berisikan kopi panas dari atas meja, lalu menghirupnya. Entah lagi, buat aku, mimpi itu terasa begitu nyata. Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulutku itu, nampak terlihat Gio merasa agak kebingungan dengan maksud dari perkataanku tersebut. Nyata? Nyata bagaimana, Kus? Memangnya kamu mengenal sosok wanita yang ada dalam mimpi itu? Enggak, Gi. Aku enggak mengenal sosok wanita itu. Bahkan di mimpiku itu pun, aku hanya melihat sosok wanita tersebut melalui sisi belakang tubuhnya. Seorang wanita yang terduduk di tanah yang kotor dengan kedua kakinya yang terpasung pada sebuah balok kayu. Jawabku yang berbalas ekspresi wajah Gio yang menunjukkan rasa tidak nyaman. Gila kamu, Kus. Jadi merinding aku. Padahal aku sama sekali nggak melihat apa yang telah kamu lihat dalam mimpimu itu. Gumam Gio pelan, seraya memegang tengkuknya. Sepertinya kini apa yang telah aku ceritakan tersebut telah mampu membuat bulu kuduk di sekitar tengkuk Gio berdiri. Irfan, ya Irfan. Sebuah perkataan yang hampir menyerupai teriakan kecil kini terlontar dari mulutku. Mendapati hal tersebut, Gio yang semula masih terdiam dalam rasa tidak nyamannya terlihat terkejut dan melemparkan batangan rokok yang ada di tangannya ke lantai. Sial, udah sinting kamu ya, Kus.
hampir mau copot nih jantungku, gerutu Gio sambil meletakkan tangannya di dada. Sorry Ki, sorry, ujarku seraya mengambil batangan rokok yang berada di lantai, lalu menyerahkannya kepada Gio. Lagian apa maksud kamu sih Kus? Kok jadi bawa-bawa nama Irfan? Memangnya Irfan ada sangkut pautnya sama mimpimu itu? Sebuah gerutuan yang kembali terucap dari mulut Gio. Kini seperti memberikan sebuah gambaran bahwa Gio masih belum bisa menghilangkan rasa jengkelnya terhadap aku karena rasa keterkejutannya tadi. Maksudku bukan begitu Gi, tapi sepertinya aku bisa meminta tolong kepada Irfan untuk menuangkan semua mimpiku itu ke dalam sebuah sketsa. Kan kamu tahu sendiri kalau si Irfan itu sangat mahir dalam soal gambar-menggambar. Tapi untuk apa juga kamu gambarin mimpimu itu Kus? Aneh-aneh aja kamu, sungut Gio sambil menggelengkan kepalanya. Mendapati sungutan Gio tersebut, aku hanya tertawa kecil tanpa menghiraukannya. Kini dengan bermodalkan sebuah handphone yang masih menyisakan satu garis kehidupannya lagi, aku pun segera menghubungi Irfan dan memintanya untuk datang ke rumah Gio. Kebetulan hari ini aku, Irfan, dan Gio tidak mempunyai jadwal perkuliahan di kampus. Pukul 13.30. Sebuah janji yang terucap dari mulut Irfan kini mengantarkan hari semakin beranjak siang. Sesuai dengan janji Irfan yang mengatakan bahwa dia akan hadir di rumah Gio pada pukul 1 siang ini, kini telah ditepatinya dengan terdengarnya suara mesin sepeda motor yang memasuki halaman rumah Gio. Dan tidak berselang lama kemudian terdengar suara pemberitahuan dari Mama Gio yang memberitahukan bahwa Irfan kini telah hadir di rumah ini. Iya mah, suruh langsung masuk ke kamar aja, teriak Gio di antara pergerakan tangannya yang membuka pintu kamar. Akhirnya kamu muncul juga, Van. Hampir aja hari ini aku dibuat gila sama si Engkus, sambut Gio begitu melihat kehadiran Irfan yang berjalan memasuki kamar. Di antara senyum kecil yang menghiasi wajah Irfan, terlihat Irfan memperhatikan 2 buah gelas kopi kosong yang berada di atas meja. Dan seakan telah mengerti dengan arti dari tatapan mata Irfan tersebut, Gio pun segera beranjak keluar dari dalam kamar dan kembali lagi dengan membawa segelas kopi panas serta 2 botol plastik air mineral. Ada apa sih Kos? Kok sepertinya ada yang penting banget sampai kamu meminta aku datang ke sini? Tanya Irfan seraya memposisikan dirinya duduk di lantai. Setelah terdiam beberapa saat, Irfan pun mulai melepaskan kemeja yang dikenakannya, lalu menggantikannya dengan sebuah kaos. Itu tuh Van, si Engkus lagi parno dengan mimpinya semalam, ucap Gio, mendahului sebuah jawaban yang baru saja akan terucap dari mulutku. Mendapati hal tersebut, aku segera menjelaskan kepada Irfan tentang duduk persoalan yang membuat aku akhirnya meminta Irfan untuk datang ke rumah ini. Oh, jadi begitu Kos, ujar Irfan sambil menganggukkan kepalanya. Seiring dengan pergerakan bola mata Irfan yang terlihat berputar laksana seseorang yang tengah menganalisa sesuatu, Irfan pun kini mengeluarkan sebuah buku gambar dari dalam tasnya, lalu meletakkannya di lantai. Sekarang coba kamu ceritakan mimpi yang kamu alami itu secara lebih rinci Kos, pinta Irfan di antara pergerakan tubuhnya yang menelungkap di lantai. Sebatang pensil gambar yang melekat erat di jari jemari tangannya seperti memberikan sebuah gambaran kalau Irfan telah siap untuk menuangkan setiap perkataan yang akan meluncur dari mulutku ini ke dalam sebuah sketsa gambar. Hingga akhirnya, setelah keterdiamanku dalam beberapa saat, aku pun mulai menceritakan akan mimpi-mimpi yang telah aku alami tersebut kepada Irfan. Kamu benar-benar yakin telah mengalami mimpi ini, Kos? Tanya Irfan di antara pergerakan tangannya yang terlihat begitu terampil di dalam menggoreskan garis demi garis di atas permukaan kertas. Memangnya kenapa, Van? Jawabku dengan sebuah pertanyaan. Mendapati pertanyaanku tersebut, Gio nampak mengernyitkan dahinya. Entahlah, Kos. Sepertinya memang ada yang aneh dengan mimpi yang telah kamu alami itu. Entah mengapa aku merasa kalau apa yang telah kamu jelaskan tadi itu memang terasa begitu nyata. Bahkan untuk menggoreskannya ke dalam bentuk sketsa ini saja,
Aku harus beberapa kali merasakan adanya perasaan aneh. Perasaan aneh gimana, Van? Kamu jangan mulai ikutan aneh seperti engkos juga, Van, gerutu Gio dengan rasa tidak nyaman. Dan sepertinya Gio memang telah terbawa dalam suasana yang terasa tidak nyaman. Hal ini ditandai dengan beberapa kali terlihat Gio mengarahkan pandangannya ke sekitar kamar, laksana seseorang yang tengah diawasi oleh sesuatu. Aku beneran gak bohong, Gi. Ini memang aneh. Jujur aja, Kus. Tadi aku sempat beberapa kali merasakan rasa berat di tengkukku ini ketika aku harus menggambar kedua gambar itu, ujar Irfan seraya memperlihatkan 3 buah sketsa gambar yang telah selesai dibuatnya. Ini gambaran dari seorang wanita yang dalam mimpimu tersebut terlihat terpasung di tanah, terang Irfan seraya membentangkan sebuah kertas gambar yang memperlihatkan keberadaan seorang wanita yang tengah terduduk di tanah dengan kaki yang terpasung dan dengan posisi tubuh yang membelakangi keberadaanku di dalam gambar tersebut. Sedangkan yang ini adalah batu besar berlumut yang tertimbun oleh dedaunan. Terang Irfan kembali seraya memperlihatkan sebuah kertas gambar yang berisikan sebuah gambar batu besar berlumut dengan hamparan dedaunan di atasnya. Dan yang ini, kalau yang ini kamu gak perlu jelasin lagi, Van. Aku yakin banget kalau gambarmu itu adalah gambar dari keseluruhan mimpi yang aku alami. Ucapku memotong sebuah perkataan yang baru saja akan terlontar dari mulut Irfan. Mendapati hal tersebut, Irfan pun menganggukkan kepalanya. Tapi Van, gumamku pelan seraya memperhatikan sketsa-sketsa gambar tersebut secara lebih seksama. Walaupun secara garis besarnya, Irfan telah menggambarkan semuanya itu sama persis dengan apa yang telah aku impikan. Tapi aku merasa ada beberapa penambahan di dalam gambar tersebut, hingga aku merasa suasana di dalam gambar tersebut terasa sangat kelam dan menakutkan. Sebuah pohon besar dengan tanahnya yang terlihat hitam ini, apa maksudnya, Van? Tanyaku kepada Irfan dan berharap adanya sebuah penjelasan. Tapi kini bukannya mendapatkan jawaban atas pertanyaanku tersebut. Terlihat Irfan agak sedikit bingung untuk menjelaskannya. Tatapan matanya terlihat terpaku pada sketsa gambar tersebut. Itu dia, Kus. Itu dia yang aku maksud dengan keanehan itu. Di gambar tersebut, aku menggambar kamu sedang menatap seorang wanita yang sedang terpasung dengan posisi tubuhnya yang membelakangi tubuhmu. Lalu, entah mengapa di saat aku menggambar sosok wanita tersebut, aku seperti melihat adanya garis hitam panjang dari pandangan wanita yang tengah terpasung tersebut ke arah batu besar berlumut. Dan di antara garis hitam yang terbentang panjang tersebut, tanganku seperti tergerak untuk membuat gambaran sebuah pohon besar dengan tanah-tanah hitam di sekitarnya. Hah? Kok jadi aneh gini sih? Sumpah, aku beneran jadi merinding nih, gumam Gio seraya bangkit dari duduknya. Tapi baru saja kini Gio bangkit dari duduknya dan hendak melangkahkan kakinya ke arah jendela kamar. Sebuah suara gemuruh yang disertai dengan pijaran cahaya biru di langit kini menghentikan langkah kaki Gio. Nampak terlihat melaju jendela kamar yang terbuka. Hamparan langit siang yang semula terlihat berwarna cerah kini berangsur-angsur mulai tertutupi oleh awan hitam yang bergerak secara perlahan. Kamu kenapa jadi bengong gitu sih, Ki? Teriak Irfan begitu melihat Gio yang hanya terdiam terpaku menatap ke arah jendela kamar. Dan sepertinya dari ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Irfan, nampaknya Irfan pun merasakan rasa terkejut atas suara gemuruh halilintar yang terdengar secara tiba-tiba tadi. Apakah ini ada hubungannya dengan... Ampun deh, Ki. Akhirnya kamu sendiri kan yang sekarang mulai berpikir parno seperti itu. Udah lagi, anggap aja mimpi yang telah aku alami itu enggak lebih dari sebuah bunga tidur, seperti apa yang telah kamu katakan tadi. Tapi kalaupun memang benar ada sebuah isyarat dari semua mimpi-mimpi yang aku alami tersebut, aku berharap sebuah isyarat itu merupakan isyarat yang baik. Ucapku memotong perkataan Gio dan berbalas teriakan kecil dari mulut Irfan dan Gio yang mengaminkan perkataanku tersebut. Kini
Tanpa ingin berlama-lama lagi terlibat dalam perdebatan akan makna dari mimpiku tersebut, aku pun segera memungut kertas yang berisikan sketsa gambar tersebut dari atas lantai, lalu menyimpannya ke dalam lemari pakaian. "Oh ya Kus, kapan rencanamu akan pulang kampung?" tanya Irfan seraya memasukkan peralatan menggambarnya ke dalam tas. Sehelai kemeja yang tadi telah ditanggalkannya, kini telah dikenakannya kembali. "Mungkin minggu depan, Van. Kenapa? Apa kalian mau ikut?" Jawabku yang berbalas saling bertukar pandangnya Gio dan Irfan. "Sebenarnya sih, aku mau ikut, Kus. Tapi, sepertinya aku nggak bisa, Kus. Minggu depan mungkin aku akan ada acara pertemuan keluarga besar," ujar Gio di tengah keasikannya merapikan gelas kopi yang telah kosong. Dengan 3 buah gelas kopi kosong yang kini telah berada di tangannya, Gio pun terlihat berjalan keluar dari dalam kamar. "Kalau kamu gimana, Van?" tanyaku kembali yang berbalas keterdiaman Irfan untuk beberapa saat. Sebuah tas gemblok yang berada di punggung Irfan seperti mengisyaratkan bahwa Irfan kini telah bersiap-siap untuk meninggalkan rumah Gio. "Sejujurnya, aku masih penasaran dengan sketsa yang aku buat tadi itu, Kus. Aku penasaran dengan sosok wanita yang ada dalam sketsa gambar itu." "Sketsa tanpa wajah?" gumamku pelan di antara keterdiaman Irfan, menatap ke arah jendela kamar yang memperlihatkan keadaan halaman rumah yang mulai berselimutkan awan hitam. "Lah, lantas hubungannya rasa penasaran kamu itu dengan penawaranku agar kamu ikut itu apa, Van?" "Iya, siapa tahu aja di saat kita liburan di rumahmu nanti, kamu akan kembali bermimpi tentang sosok wanita tersebut, tapi dalam paket yang komplit, alias wajahnya itu terlihat," seloroh Irfan diiringi oleh gelak tawanya. "Dasar brengsek lu, Van. Itu sama aja lu nyumpahin gue untuk mimpi buruk lagi," gerutuku di antara gelak tawa Irfan yang belum terhenti. "Sebaiknya aku pulang dulu, Kus. Kalau telat dikit aku bisa berbahasa-bahasa di jalan nih," ujar Irfan seraya beranjak keluar dari dalam kamar. Kini seiring dengan ketiadaan Irfan di dalam kamar, suara tarikan gas dari sebuah sepeda motor yang terdengar mulai menjauh, seperti mempertegas bahwa Irfan kini sudah tidak berada lagi di rumah ini. "Sketsa tanpa wajah," gumamku lirih di antara butiran air hujan yang terlihat mulai turun membasahi halaman rumah. Minggu kedua bulan Juli tahun 2000 pukul 16.30. "Jangan lupa menelpon jika sudah kalian tiba di sana." Sebuah teriakan yang terdengar kencang dari mulut Gio kini mengiringi laju perputaran roda bis yang perlahan mulai meninggalkan sebuah terminal bayangan yang berada di kawasan Jakarta Timur. Nampak terlihat beberapa pedagang asongan yang tengah asyik menjajakan dagangannya di dalam bis. Kini terlihat mulai beranjak keluar dari dalam bis begitu mengetahui bahwa bis akan segera memasuki sebuah jalan tol yang menghubungkan wilayah Jakarta dan Bogor, Jagorawi. "Kira-kira kita akan tiba pukul berapa ya, Kus?" tanya Irfan di antara tatapan matanya yang memperhatikan aktivitas laju kendaraan di dalam jalan tol. Untuk sesekali, nampak terlihat bis yang tengah kita tumpangi ini melewati beberapa mobil kecil yang tengah berjalan melambat di sisi jalan. Mendapati pertanyaan tersebut, aku pun segera menjelaskan tentang rentang waktu yang mungkin akan ditempuh jika perjalanan ini dilalui dalam keadaan lancar. 3 atau 4 jam perjalanan, Kus. Berarti kita akan tiba di rumah kamu itu malam dong, ujar Irfan yang merasa tidak percaya dengan apa yang telah aku jelaskan tadi. "Iya, Van. Hitunganku itu di luar jam perjalanan kita menuju ke terminal Bogor ini ya." "Waduh, sepertinya beneran bakal panjang nih perjalanan. Sebaiknya aku tidur dulu aja, Kus," ucap Irfan seraya menarik topi yang dikenakannya hingga menutupi wajahnya. Hampir kurang lebih 1 jam lamanya, mobil bis yang kami tumpangi ini akhirnya tiba di terminal Bogor. Nampak terlihat beberapa orang yang sepertinya telah tertidur pulas di sepanjang perjalanan tadi. Terlihat telah mulai terbangun, dan hal itu berlaku juga kepada Irfan. "Kita udah sampai, Kus?" tanya Irfan dengan wajah bingung begitu melihat beberapa penumpang mulai menuruni bis. "Udah, Van.
Jawabku di antara pergerakan kaki ini untuk menuruni bis. Mendapati apa yang aku lakukan tersebut, Irfan pun segera beranjak dari tempat duduknya dan mulai berjalan mengikutiku untuk menuruni bis. Setelah dari terminal ini, kita akan naik apa, Kus? Entahlah, Van, sepertinya aku agak sulit untuk berpikir di saat perutku ini terasa lapar. Jawabku seraya menggerakkan bahu ini sebagai tanda ketidaktahuanku atas rencanaku setelah tiba di terminal Bogor ini. Lama aku kembali terdiam dalam memperhatikan aktivitas di dalam terminal. Hingga akhirnya setelah keterdiamanku tersebut, aku pun memutuskan untuk mengajak Irfan mampir ke sebuah rumah makan kecil yang berada di salah satu sudut terminal. Sebaiknya kita makan dulu, Van. Aku takut nantinya kita akan susah untuk menemui rumah makan di sepanjang perjalanan kita nanti. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih ya teman-teman. Saya pamit dulu. Demikianlah Anaking dari Metamorphosis 2015 akun Wattpad bagian kedua di Fakta Sejarah. Nantikan bagian ketiganya ya secepatnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.